sahabat hipnoterapi, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menasihati anak. Biasanya orang tua menasihati anaknya itu dengan kata yang bernuansa negatif. Nuansa negatif di sini adalah menggunakan istilah yang negatif seperti kata jangan dan tidak. Ternyata kedua kata ini, jangan dan tidak ini biasakan dalam kalimat negatif ya. Ini tidak bisa diterima oleh pikiran kita, termasuk juga anak-anak. Contohnya begini, kalau kita katakan, nak jangan malas belajar ya, dengan istilah yang positif, nak rajin belajar ya, mana yang akan lebih didengar? Yang pasti akan didengar adalah nak rajin belajar ya. Karena rajin belajar di sini juga ada mengandung pujian. Rajin belajar ya nak. Coba kalau misalnya kita gunakan jangan malas belajar ya, ini sepertinya juga ada suatu teguran, dan istilah negatif ini tidak bisa diterima oleh pikiran kita. Makanya orang tua seharusnya menghindari menggunakan kata jangan dan kata tidak. Ada contoh lain. Misalnya anak kita lagi main game. Ya, main game. Dan menjadi kebiasaan mungkin anak kita ini harus tidur siang. Jadi ketika kita datang, nak jangan lupa tidur siang ya. Mana lebih bagus dengan nak nanti jam 2 siang tidur ya? Mana lebih bagus? Pasti kalimat yang kedua, dan enak didengar kan? Dan itu pasti dipatuhi oleh anak-anak. Ketika kita sudah mengatakan demikian, biarkan nanti jam 2 anak itu pasti akan letakkan mainannya dan dia pergi tidur. Jadi kata-kata ini ada nuansa positif. Ada lagi, ya mungkin kata ini lebih ekstrim lagi. Ada orang tua mungkin anaknya masih kecil, tapi karena saking nakalnya anak itu dikatakan kamu ini bodoh, goblok, dan segala macam cacian makian yang sifatnya untuk menekan dan merendahkan anak kita. Hati-hati Bapak Ibu, karena anak-anak dari usia 1 ya sampai 7 tahun dia belum memiliki yang disebut dengan filter mental atau kemampuan untuk memfilter semua informasi dari luar sebelum masuk ke alam bawah sadar, dan itu belum dimiliki oleh anak itu. Maka apapun kata-kata negatif yang dikatakan kepada anak kita yang masih berusia 1 sampai 7 tahun itu, semuanya akan diterima secara mentah dan disimpan di alam bawah sadar. Lain halnya bagi anak-anak yang sudah 7 tahun ke atas, karena filter mental itu sudah terbentuk untuk menyaring semua informasi sebelum masuk ke alam bawah sadarnya. Makanya kadang-kadang orang tua, kenapa ya anak saya ini kok bodoh sekali ya, sedangkan orang tuanya tuh pintar. Apakah itu salah anak? Bukan, itu kesalahan orang tuanya. Karena orang tua dari kecil itu sudah memberikan sugesti negatif kepada anaknya dengan kata-kata yang merendahkan, menyatakan bahwa anak ini bodoh, goblok, dan lain sebagainya. Dan ini betul-betul disimpan di alam bawah sadarnya, dan dia menyadari dirinya itu bodoh. Maka semua apa yang diajarkan itu sangat sulit masuk. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita mengatakan anak kita dengan kata-kata yang negatif atau membentak-bentak mereka, karena itu akan kena kepada psikis anak kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau anak-anak masih dari 1 sampai 7 tahun, yang paling penting adalah kita selalu memberikan dorongan positif. Wah, anak papa atau anak mama luar biasa, hebat. Nanti anak papa akan menjadi orang yang sangat sukses dan sangat pintar. Itu kita terus mendorong mereka, dan ini akan dia simpan di alam bawah sadarnya, dan dia menyatakan dirinya bahwa dirinya ini adalah orang yang hebat, orang yang sangat pintar. Dorongan-dorongan seperti ini akan membentuk karakter anak menjadi orang yang luar biasa. Sebaliknya, ketika orang tua membentak dengan kata-kata negatif, dan ini akan membentuk satu karakter anak menjadi orang yang sangat pelawan, orang yang sangat tidak hormat pada orang tuanya. Itu sebenarnya benihnya dari orang tuanya. Maka berhati-hatilah kalau anak kita marahi, kita bentak dengan cara yang sudah keterlaluan. Apa yang akan terjadi nantinya? Ketika dia sudah dewasa, dia akan dendam kepada kita. Maka tidak menutup kemungkinan ada anak yang membunuh orang tuanya karena dendam
dari masa kecil yang sudah ditanam, sugesti-sugesti negatif yang sudah banyak ditanam, maupun kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor, kata-kata cacian makian, semua sudah terlanjur banyak, atau sampah-sampah ini sudah ditanam di dalam alam bawah sadar anak itu, maka ketika dia besar, dia menjadi seorang yang sifatnya sangat liar. Sebaliknya, kalau misalnya kita tanam dengan sugesti-sugesti positif atau nasihat-nasihat yang sifatnya membangun, anak ini akan menjadi seorang yang luar biasa. Maka orang tua harus ingat, sukses tidaknya seorang anak juga sangat tergantung kepada pendidikan, cara komunikasi orang tuanya terhadap mereka. Salah mendidik sama dengan gagal. Keberhasilan mendidik itulah menjadi orang yang luar biasa. Demikian dari saya, bersama saya Sahari dalam channel Sahari Hipnoterapi. Luar biasa. Yeah.